Insyaallah Ibu. Tadinya mau tadi setengah 12, adinya malah nggak masuk di Zoom. Iya Ibu, tadi saya lagi keluar dulu. Di itu teh bergerak di bidang apa, Di? Di product manajemen Ibu. Di mana tempatnya? Tempat PT-nya Mm-mm. itu di Tangerang Bu. Di Tangerang. Iya, Tangerang. Adi pernah datang ke sana nggak? Belum Ibu, belum pernah karena ikut yang online. Sampai selesai online ya? Sudah selesai online untuk studi independen. Hmm. Enak ya, nggak ngeluarin uang. Zoom-nya tapi lumayan Bu. Ini Pak Iwannya belum masuk. Yang mau ngujinya mungkin masih istirahat, masih sholat, masih makan. Halo, Assalamualaikum Pak Iwan. Bu Pika, belum pada masuk nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya Adi kok. Pak Iwannya sudah masuk, Pak Iwan. Kata Bu Rapika, Pak Iwan sudah masuk. Kok belum muncul? Belum ini kelihatan Pak Iwannya mana ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana nanti? Uninus DPP Pak Iwan. Ya, Pak Iwannya belum muncul. Belum on cam Pak Iwannya. Pak Iwan, halo Pak Iwan, sudah masuk? Kan Pak Iwan pengujinya, makanya ini apa namanya Pak Iwannya belum masuk ya. Assalamualaikum Pak Iwan, masih makan? Masih makan. Pak Iwannya masih makan. Pak Iwan masih makan, Pak Iwan? Ya udah sambil nunggu Pak Iwan masuk, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini saudara Adi Muad akan mempresentasikan laporan dari kegiatan studi independen yang dilaksanakan di PT Lentera Bangsa Benderang atau BINAR ya, yang mana berkedudukan di Kota Tangerang. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Adi Muad untuk mempresentasikan laporannya dari hasil studi independen ini selama 15 menit ke depan. Silakan dipersilakan untuk presentasi.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Neneng Rahayani selaku dosen pembimbing saya yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan seminar studi independen batch 5 yang telah saya lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Waalaikumsalam takdim warahmatullahi saya wabarakatuh. ucapkan kepada Bapak Iwan selaku penguji pada seminar studi independen ini. Kemudian intinya saya berterima kasih kepada pihak Prodi Fakultas Teknik yang telah memfasilitasi serta mendukung jalannya saya mengikuti seminar ataupun kegiatan daripada studi independen ini. Nah, adapun posisi yang saya duduki di studi independen batch 5 ini yaitu produk manajemen di PT Lentera Bangsa Bendera atau seringkali dikenal dengan sebutan Binar Academy. Nah, ini studi independen dengan kampus Merdeka. Nah, bagian dari program pemerintah. Nah, ini memang kampus Merdeka ini adalah bagian dari program pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas. Nah, adapun 3 tujuan yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, mempelajari kompetensi spesifik. Kedua, berinteraksi dengan expert untuk belajar implementasinya. Yang selanjutnya, mempraktekkan kompetensi dalam proyek real. Nah, adapun di sini profil daripada Binar Academy. Nah, nama perusahaannya PT Lentera Bangsa Benderang. Tipenya itu edukasi. Binar ini adalah merupakan pelopor startup edtech yang fokus pada pengembangan skill dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar. Nah, adapun selain daripada course product management sendiri, di Binar ini ada beberapa course. Yang pertama tentang UI UX design, kemudian web development, mobile development, business intelligence. Nah, di Binar juga menyediakan berbagai layanan. Yang pertama tentang Binar for Corporate, yang selanjutnya tentang Job Connect, yang mana di Job Connect ini ketika kita sudah lulus dari Binar Academy sebagai student studi independen, kita akan masuk ke grup Job Connect, kemudian sharing-sharing melalui LinkedIn, kemudian Telegram yang sudah Binar sediakan mengenai job ataupun kedepannya kita di perusahaan-perusahaan yang akan kita duduki. Nah, kemudian product management. Apa sih product management itu? Product management adalah manajemen proses untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas. Tapi tahu nggak sih, product management itu ada bahkan sebelum konsep agile ditemukan loh. Nah, bidang ini semakin banyak diminati karena pertumbuhan teknologi yang semakin pesat di dunia bisnis. Nah, kemudian siapa sih yang bertanggung jawab kepada product management ini? Tugas itu dimiliki oleh seorang product manager. Nah, sehingga inti dari pekerjaan product manager adalah menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik, dimulai dari pembuatan produk hingga pemasaran produk sesuai dengan strategi bisnis dari produk tersebut. Nah, kemudian ada beberapa sedikit fakta itu tentang product management. Kembali dicetuskan pada tahun 1931 oleh Neil Elroy di perusahaan Procter dan Gamble. Nah, kemudian di sini ada beberapa denah atau perjalanan daripada produk manajemen yang awalnya Assalamualaikum Bu disebut Noneng, dengan sorry istilah Adi, brandman. punten. Halo, baru gabung habis dari toilet, agak kurang fit badan. Baik Pak. Ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Kemudian di sini Sok perjalanan gabung lagi daripada aja, sok ini lagi, jelasin lagi. produk manajemen. Nah, baik, sekilas tadi Pak sudah dibahas mengenai profil daripada perusahaan. Nah, kemudian Ulangi lagi, di sini, oh baik Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin saya masuk ke pembahasan mengenai studi independen dan juga kampus Merdeka. Nah, studi independen ini adalah program dari kampus Merdeka, yaitu program pemerintah di bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3 tujuan penting dari program kampus Merdeka ini, yang pertama yaitu mempelajari kompetensi spesifik. Yang kedua, berinteraksi dengan expert untuk belajar implementasinya. Nah, yang selanjutnya yaitu mempraktekkan kompetensi dalam proyek real. Nah, kemudian di sini ada Binar Academy. Nah, tentang perusahaan, nama perusahaannya yaitu PT Lentera Bangsa Benderang. Kemudian tipe industrinya yaitu edukasi, jumlah pegawainya 51 sampai 200 employees. Kemudian profil mitranya, Binar Academy merupakan pelopor startup edtech yang fokus pada pengembangan skill dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar.
Adapun course-course Binar yang tersedia yaitu pertama mengenai UI UX design, yang kedua web development, yang ketiga mobile development, yang keempat product management yang saya geluti, dan yang selanjutnya adalah business intelligence. Adapun layanan dari Binar Academy sendiri itu ada dua layanan. Yang pertama mengenai Binar for Corporate, dan yang kedua adalah Job Connect. Yang mana Job Connect ini bergerak pada relasi daripada alumni atau siswa-siswa alumni Binar yang berhasil menyelesaikan studi independennya di Binar, lantas kemudian ditambahkan relasi-relasi ke perusahaan atau corporate-corporate yang ada. Nah, adapun program dari Binar ada Binar Bootcamp, Insight, dan Binar Go. Nah, kemudian product management. Apa sih product management itu? Product management adalah proses untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas. Tapi tahu nggak sih product management itu ada bahkan sebelum konsep Agile ditemukan. Bahwa bidang ini semakin banyak diminati karena pertumbuhan teknologi yang semakin pesat di dunia bisnis. Nah, yang bertanggung jawab terhadap product management ini adalah seorang product manager. Nah, sehingga inti dari pekerjaan product manager adalah menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik, dimulai dari pembuatan produk hingga pemasaran produk sesuai dengan strategi bisnis dari produk tersebut. Ini ada sedikit fakta tahun 1931 oleh Neil M. Roy di perusahaan Procter dan Gamble. Nah, ini pertama kali dikemukakannya istilah product management. Kemudian sini ada roadmap perjalanan daripada produk manajemen yang disebut dengan istilah brandman. Brandman, kemudian sini masuk ke 2001 hingga 2010. Nah, adapun aktivitas proses pembelajaran, seluruh aktivitas pada 7 course yang ada di Binar Academy Bootcamp memiliki aktivitas yang sama persis. Hal yang membedakannya hanya output knowledge dari masing-masing core. Studi pembelajaran Android Engineer pada Binar Bootcamp terbagi menjadi 3 tahap yang sudah dijelaskan. Nah, 3 tahap ini itu ada menjadi level-levelnya, silver, gold, dan juga platinum. Mungkin nanti kita akan bahas di akhir. Nah, selanjutnya level silver chapter 0 sampai 3 per silver akan dijalankan sebanyak 18 sesi, di mana pada level ini peserta akan diharapkan untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus dengan materi yang telah disiapkan oleh tim Akademi Binar. Kemudian masuk ke level gold yaitu chapter 4 sampai 7. Level gold dijalankan sebanyak 24 sesi melalui forum diskusi dengan 3 jam. 180 menit per sesi. Fasilitator akan menyampaikan dengan sistem live learning melalui synchronous teaching dan synchronous teaching. Kemudian di terakhir adalah level platinum chapter 8 sampai 9. Level platinum akan dijalankan sebanyak 12 sesi dengan 3 jam per sesi dan fasilitator akan mendampingi saat pembuatan produk les. Nah, di sini itu sudah masuk ke final project. Nah, kemudian hard skill daripada bootcamp atau mitra Binar Academy ini yang pertama challenge, quiz, dan tugas kelas. Kemudian soft skill-nya itu learning drive, learning attitude, peer-to-peer review. Nah, adapun di sini learning journey bootcamp yang saya jalani ini hijau challenge. Di chapter pertama kita ada challenge. Challenge ini nantinya dipresentasikan selama 2 minggu sekali. Kita akan melaksanakan presentasi yang mana pada chapter pertama ini kita presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini masuk ke chapter kedua. Minggu pertama kita ada pretest, minggu kedua kita ada challenge, itu presentasi menggunakan bahasa Inggris. Terus kemudian di sini ada pretest di chapter ketiga, dilanjutkan dengan challenge bahasa Indonesia. Ya, challenge ini adalah suatu tugas individu yang diberikan oleh mitra, kemudian nanti kita akan presentasikan di kelas. Cara presentasinya itu yaitu secara acak dan juga ditunjuk oleh fasilitator pada hari Rabu ataupun Kamis saat kelas. Nah, Jod di sini adalah komposisi tim member yang mana saya sebagai PM nantinya akan berkolaborasi dengan UI UX di akhir. Nah, kemudian di sini ada pembahasan mengenai final project. Nah, di sini sudah ditautkan link daripada decknya. Nah, namun kemudian saya akan ulas sedikit mengenai link deck yang telah dibuat. Nah, kami bergerak di bidang hospitality atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kami geluti yaitu Travel is travel with Travel is, yaitu penyediaan sebuah hotel. Nah, adapun background daripada sebuah aplikasi yang akan kami buat, yang pertama keluhan pertama terkait kualitas informasi yang tidak akurat dengan 25% pengguna. Kemudian keberagaman pilihan terbatas menjadi keluhan kedua. Kemudian proses pemesanan yang rumit juga menjadi perhatian dengan 15% pengguna. Lalu yang terakhir adalah kualitas layanan yang tidak memuaskan menjadi keluhan terakhir. Nah, kemudian dari goal sendiri, dari background ini kami membuat goal untuk meningkatkan monthly active sebanyak 30% dalam 3 bulan, mencapai retention rate sebanyak 60% setelah 30 hari, meningkatkan transaction rate sebanyak 20% dalam 6 bulan, kemudian rating menjadi 4,8/5 di Play Store.
Nah, adapun analisis kompetitor yang telah kami buat melalui pendekatan analisis SWOT di sini sudah tertera dimulai Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, dan juga Agoda. Nah, dari analisis ini tidak jauh berbeda apalagi masalah fit atau ancaman. Nah, semua aplikasi memiliki kelemahannya tersendiri dan juga ancamannya sendiri, yaitu di masalah persaingan yang ketat, apalagi di pasar-pasar sekarang yang semakin luas dan semakin besar. Nah, kemudian setelah dari itu kami mendapatkan bisnis model kanvas yang telah dibuat. Pertama di key partner sendiri ada hotel, agen, pemasok, dan juga perusahaan lain. Kemudian ada key activities, and platform, value proposition, customer relationship, customer channel, key resort, cost structure. Ini daripada pembiayaan yang akan kami tetapkan nantinya. Dan juga ada revenue stream yang telah disusun. Nah, masuk ke Lean Canvas. Lean Canvas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis model Canvas. Yang membedakan di sini kita mulai dari problem. Ada 4 problem yang dijawab dengan 4 solusi. Kemudian ada unfair advantage, yaitu unique value daripada aplikasi yang kami buat. Kemudian key metric. Key metric yang ditetapkan di sini ada jumlah pengguna, tingkat konversi, kepuasan, dan juga properti yang terdaftar. Baik, lanjut di sini ada target market, yang mana target market ini TAM-nya itu 22 juta orang per 2023, SAM-nya itu 15 juta orang per 2023, SOM-nya itu 12 juta orang per 2023. Nah, adapun data yang telah kami ambil itu dari Badan Statistik Indonesia. Nah, total addressable market-nya itu jumlah total pelanggan dikali jumlah rata-rata pembelian setiap pelanggan per tahunnya. Kemudian SAM-nya itu potensial pelanggan yang bisa dilayani dikali jumlah rata-rata pembelian setiap pelanggan. SOM-nya itu market share tahun sebelumnya dikali nilai SAM tahun sebelumnya. Nah, pun ini beberapa perhitungan dari revenue management yang telah dibuat. Ini annual sale-nya, penjualannya meningkat, kemudian annual revenue-nya meningkat. Namun di sini annual profit-nya itu pertama kita mengalami kenaikan lalu penurunan karena di dalam analisis yang terjadi kita itu memberikan promo terlebih dahulu, makanya kita naik kemudian menurun. Nah, apapun di sini sudah tersedia link panduan dari Bina Academy, kemudian silabus yang tadi dibahas di awal, dan di sini ada daily stand up, yang mana daily stand up ini adalah rekapan daripada tanggal per bulan. Jadi dalam satu hari kita mengerjakan apa, di sini akan disimpan. Kemudian ada link Trello dan juga ada berkas PM yang telah saya kerjakan. Nah, adapun mata kuliah yang menjadi konversi saya di semester ini yaitu Statistik Industri, Sistem Rantai Pasok, Simulasi Komputer, Analisis dan Perancangan Perusahaan, Metodologi Penelitian, Perencanaan dan Pengendalian Persediaan, lalu Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Nah, ini sedikit dokumentasi kegiatan. Di paling kiri ini adalah dokumentasi kegiatan ketika kami sudah menyelesaikan showcase daripada final project. Nah, ini kelompok Adi menggunakan latar berwarna putih. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah saat kita mau graduation, dan selanjutnya di kanan atas itu saat kita graduation, dan yang di paling bawah itu adalah saat kita pertama kali melaksanakan perkuliahan atau kelas di Bina Academy. Nah, kesimpulannya, mengikuti studi independen bukan berarti lari dari dunia kampus, karena sering terjadi bahwasanya ketika seseorang tidak kuat dengan mata kuliah yang digeluti, dia mulai mencoba memanfaatkan program kampus merdeka yang ada gitu. Nah, hal tersebut kurang baik karena ini adalah wahana pembelajaran yang baru untuk kita terus berkembang lebih maju. Kemudian sarannya, ketika kita mengikuti sebuah program, baik itu magang atau studi independen, ikuti setiap program dengan serius dan manfaatkan membuka jejaring seluas-luasnya ketika sedang dalam program kampus merdeka. Karena hal tersebut akan bermanfaat untuk job connect serta relasi di kehidupan kita ke depannya. Nah, baik, mungkin itu saja pembahasan presentasi yang telah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang hikmat, dan mohon ampun apabila ada kata yang dikatakan kurang santun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, Adik. Diampunkan. Mohon ampun segala, diampunkan. Baik, untuk itu kami persilakan Bapak Insinyur Iwan Nugroho Satrio MM untuk
memberikan masukan-masukan, menyanggah mengenai laporan hasil daripada studi independen Saudara Adimuat ini. Dipersilahkan. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya tadi malam itu hampir tidak tidur ya karena membimbing seniornya Saudara Adi Muat, Zainul Hakim ya. Jadi sampai jam 7 pagi itu masih terus melakukan Di mana Pak Iwan? Di di kampus? kampus. Jadi memang apa namanya badan nggak enak, terus juga perut lagi. Ya, tapi bolak balik ke toilet, cuman kan saya nggak bisa pakai toilet sini kan, saya selalu toilet masjid, jadi bolak balik Giant-nya ke masjid. Giant itu apa lagi skripsi, lagi tugas akhir? Iya, cuman ya gitulah sendirian kan, jadi Iya. mohon maaf saya tidak bisa terlalu banyak konsen ya. Menurut saya sudah sangat bagus dan dari Ibu Noneng juga appreciate bahwa sudah membimbing, cuman memang tugas saya sebenarnya lebih banyak ke apa namanya menggali apa yang dilaksanakan sehingga apa namanya itu bisa ditularkan ya, bahwa bagaimanapun Adi Muat ini selalu memberikan sisi positif ya kepada prodi teknik industri, selalu menjaga nama baik teknik industri, baik dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada pengajaran, kemudian kepada penelitian ya. Kalau yang pengajaran kan MBKM ini ya, kemudian penelitian juga banyak melakukan penelitian bersama dengan dosen termasuk dengan saya. Kemudian PKM yang terakhir kemarin dengan Dikti ya, itu juga sangat berhasil dan sangat sukses ya. Jadi itu satu appreciate lah dan bisa jadi contoh buat yang lain juga. Dan saya termasuk yang sangat mengapresiasi teman-teman yang lulus ya, baik dari magang maupun MSIB. Hanya ya mohon maaf sekali kalau bisa sih memang apa agar MBKM itu nanti sesuai dengan pembelajaran yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa, karena khawatirnya nanti ketika tidak nyambung dengan pembelajarannya, ketika sudah terjun ke dunia kerja itu eh, akan bermasalah ya, kita bingung atau bermasalah kok. Contoh seperti adalah teman-teman kita yang anak SMK misalkan atau anak D3 ya, atau di Politeknik yang harusnya banyak praktek, cuman kemarin ketika pandemi praktikumnya semuanya online. Nah, berarti yang teman-teman yang SMK, teman-teman yang Politeknik yang lulus di tahun 2020 dan 2021 itu termasuk lulusan yang kasihan ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Akademi kesehatan apa itu segala macam semuanya yang lulusan tahun 2021 dan 2020 itu adalah korban online ya. Jadi praktikumnya semua online, tidak megang sendiri. Nah, itu kasihan sekali. Nah, sama dengan teman-teman yang MBKM ini bisa nasibnya kalau misalkan pembelajarannya tidak sungguh-sungguh dan tidak nyambung, itu tadi ya yang hanya karena ingin menghindar dari mata kuliah yang sulit, ikut langsung dapat A. Khawatirnya begitu betul-betul diterapkan di lapangan, itu tidak bisa apa-apa malah. Nah, itu pertempuran sebenarnya bukan di kampus ya. Kalau sudah lulus, sudah magang di perusahaan, nah itu yang bisa ini. Yang kedua, magang ini kalau bagus biasanya manjang, betul ya Di ya, gitu ya. Ada beberapa yang manjang ya, termasuk Adi yang selalu manjang ya, betul ya Di ya. Nggak paling jadi ada lanjutannya gitu Pak, nanti teh Ya, diarsir lagi. Kemudian lanjutannya baik itu di buat camp maupun kayak info-info gitu buat studi independen lagi kah atau gimana gitu, tapi di mitra ini terus dikelola gitu bersinergi dengan fasilitator dan juga SLS yang ada di mitra ini Pak. jadi apa namanya? Dengan kita berprestasi di fase MSIB atau MBKM itu akan sangat menguntungkan ya bagi kita untuk bisa untuk membuka peluang yang sangat besar untuk kita mendapatkan program-program lanjutan gitu. Baik biasanya dari perusahaannya itu akan ada beberapa lanjutan. Dan yang pastinya kita juga memudahkan ya untuk kita di berbagai ini. Jadi dan
sekali lagi saya lebih banyak memberikan motivasi ya, nggak banyak nanya-nanya. Mungkin nanti pengkoreksiannya banyak di Bu Noneng. Paling kalau dari saya sih hanya sedikit menggali aja ya. Kalau ini adik, kan ini yang dilakukan itu kan ada pengantar dunia pemrograman ya, kemudian product management. Nah itu mungkin harus didetailkan ya mengenai kegiatan-kegiatan yang di program product management itu, karena di logbooknya sebenarnya belum tergambar ya. Nah ini karena product management ini kan bisa untuk konversi mata kuliah dari perancangan pengendalian penjaminan mutu juga bisa ya. Kan kamu cuma 4 ya, statistik, pengendalian penjaminan mutu, perencanaan pengendalian persediaan, sama simulasi komputer ya, betul ya? Apa yang sisanya yang semester selanjutnya di semester 6. Oh, yang semester 6 tuh metodologi penelitian, rantai pasok, sama perencanaan perusahaan, betul ya? Ya nanti dicek lagi. Nah itu langkah baiknya untuk apa namanya, eh, untuk produk manajemen ini, karena bisa mengena ya ke banyak mata kuliah sebenarnya, seperti analisis perencanaan perusahaan, pengendalian persediaan, itu betul-betul didetilkan. Itu kalau di perusahaannya ada ini nggak, ada diberikan apa sih namanya, eh training nggak? Training, kemudian ada modul ya, modul yang di situ menjelaskan mengenai program-program yang ada di product management itu. Ada nggak ya Ada Pak, ini jadi modul kita awal? di Google Classroom itu ada yang namanya reading material. Yang mana reading Nah, reading material ini materialnya online ya, reading materialnya ya. ya Ya, karena terdiri SP dari online ya. Nah, info-info itu reading maupun juga materialnya materi. kalau misalkan bisa di copy gitu, mungkin kan nggak sih supaya kita dapat pembelajaran gitu. Ya kalau untuk materi sendiri nanti boleh sharing-sharing gitu Pak. Jadi kalau bisa sih saran saya dimasukin ke lampiran aja. Nah, ini berlaku untuk semua ya. Kalau yang magang gitu dapat reading material itu masukkan ke itu, kan bisa untuk nanti gambaran bahwa jadi sistem konversi mata kuliahnya enak. Oh kok mata kuliah ini itu ternyata ada di reading material ini loh gitu buktinya. Ini ada di reading material ini ya. Kemarin banyak laporan yang saya lihat, eh, saya ya dari pengkonversi hanya bisa berpegang teguh kepada logbook ya. Sementara logbook kan pakai bahasa teman-teman ya, pakai bahasa teman-teman, lebih Ya, banyak bahasa lapangan dan lebih banyak sebenarnya menggambarkan aktivitas, tapi tidak menggambarkan materi. value lebih dalamnya dari aktivitas yang itu langsung nyambung ke mata kuliah. Tapi kalau nanti ada reading material dan reading material itu ternyata nyambung banget dengan CPL, enak ininya. Oh, berarti udah belajar ini, berarti udah belajar ini gitu. Nah, itu kalau memungkinkan sih semuanya ya, yang ini reading material itu dimasukin lampiran aja. Sekalian siapa tahu dari reading material itu bisa untuk jadi studi kasus buat nanti TA ya. Nah, reading material kan bisa untuk apa sih namanya tuh, kajian pustaka ya. Itu apa namanya, bab 2-nya itu bisa untuk studi kepustakaannya. Nah, kemudian bisa juga untuk kita bahan pengajaran, bisa untuk bahan jurnal, bisa bahan untuk penelitian kan gitu. Jadi banyak banget manfaatnya, karena itu memang adalah bahasa baku yang dimiliki oleh perusahaan, dan itu bridging ya, sangat bagus untuk secara teoritisnya lengkap, tapi secara praksisnya juga lengkap ya. Dan itu ada jadi jembatan antara teoritis dan praktis kalau yang saya baca reading material itu. Karena reading material itu biasanya digunakan untuk training ya, training jenjang operator atau jenjang staff pada saat pertama kali masuk, maupun jenjang MT ya, manajemen trainee, yang untuk pimpinan-pimpinan. Nah itu mohon di ini, tapi bisa dimasukin ke lampiran nanti ya, Dik ya. Halo? Ya Pak, insya Allah nanti dimasukkan.
Masukkan aja. Kemudian ini kalau bisa apa yang dipelajari ini kan ada 8 ya, mengenai dunia pemrograman, product management, dunia bisnis, mengidentifikasi produk baru. Nah ini kalau bisa sih agak didalemin lagi di bab yang bawahnya. Nah ini nanti dihubungkan dengan mata kuliah apa yang dikonversi gitu ada nggak gitunya? Belum ya? Baik Pak, ada Pak sebetulnya beberapa mata kuliah yang tidak terkonvensi juga ternyata memang berkesinambungan gitu dengan materi yang diberikan seperti Nah halnya itu dijelaskan di laporan tuh. teknopreneur. Dijelaskan di laporan. Ya, Nah nanti kalau yang masalah perbaikan isi, Bu Noneng jauh lebih jago lah daripada saya, dan Adi saya yakin betul karena Adi kan udah veteran perang berbagai jenis pertempuran, sudah menang ya. Jadi saya tidak mau terlalu banyak ngotak-atik laporan lah atau ke presentasi, silahkan aja. Nah, cuman saya hanya ingin uh, waktu yang tersisa ini lebih banyak ke motivasi, jadi. Nah, mungkin Adi bisa cerita mengenai kisah suksesnya lah, bagaimana cara bisa menembus. Kemarin kamu nembus apa aja ya? Ini dulu dah, studi independen dulu ya. Cara menembus studi independen, kira-kira masukan buat yang hadir di sini, baik cutting ke cutting, adik, selevel ya, teman selevel maupun teman sejawat maupun adik kelasnya. Nah, itu kira-kira gimana? Yang kemarin kisah suksesnya bisa masuk berhasil, itu bagaimana dan apa yang bisa ditularkan supaya bisa goal gitu, Di. ya baik. Yang pertama mungkin izin jawab Pak. Eh, Gimana sih bisa berhasil itu tak lepas daripada bimbingan dan juga motivasi dari dosen-dosen Adi di teknik industri khususnya gitu. Bicara mengenai ketelitian dalam laporan, mungkin Adi melihat daripada Bu None, kemudian kegiatan dan kegigihannya itu lihat dari Pak Iwan, keuletan ketelitiannya dari Bu Rami dan Bu Rafika gitu. Jadi kemotivasi aja gitu, kita dari Universitas Islam Nusantara bisa nggak sih muncul branding di luar gitu. Nah, yang mana ada juga menyiapkan beberapa CP ATS yang mungkin dikerjakan atau dikonsultasikan ke Pak Iwan gitu. CP ATS yang kemudian untuk portofolionya ada beberapa portofolio yang itu dimasukkan dari penelitian, salah satunya kemudian dari bekas PKMPM yang dilaksanakan tahun kemarin juga gitu. Nah, kemudian selain Oh ya, daripada yang PKMPM yang ini ya, sama meja, ya ya pengabdian masyarakat sama waktu dulu. yang bimbingan saya dengan Bu Rafika ya. Iya Pak, betul. Nah, salah satunya itu karena dari kegiatan-kegiatan kita di CP juga itu menjadi sebuah daya jual kita tersendiri gitu. Nah, kemudian selain daripada itu dari riwayat organisasi juga, kemudian dimasuk-masukkan kegiatan-kegiatan yang diikuti gitu. Nah, yang mana waktu dulu sebelum mengambil Binar Akademi ini, sebenarnya beberapa PT ada yang meng-email, kemudian ada juga yang lanjut eh, mau offering atau tidak gitu, masuk ke penawaran gitu, tapi disesuaikan lagi dengan course yang mana course itu tidak jauh dari teknik industri gitu. Nah, akhirnya Adi milih gitu di product management ini. Sebetulnya kemarin juga sempat di UI UX, terus di digital marketing, tapi itu tidak dilanjutkan gitu karena itu juga hasil daripada konsultasi dengan Bu Rafika gitu. Karena kan kalau misalkan cost atau posisi kita itu lebih jauh dari apa yang kita pelajari, maka hal itu juga menjadi tantangannya luar biasa gitu, rada berat juga karena kurang sejalan gitu. Jadi jauh jauh sekali haluannya gitu. Tapi sedikit-sedikitnya Adi mengambil yang agak sejalan nih dengan teknik industri gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik ataupun ingin berpartisipasi di kampus Merdeka, itu yang paling pertama itu administrasinya harus diselesaikan dengan baik gitu. Administrasi, CP-nya, portofolio, SPTJM-nya, formatnya harus disesuaikan dengan apa yang sudah tersedia. Seperti itu mungkin Pak. Halo? Halo? Pak, Oh ya. Terus kalau yang ini pada saat proses pendaftaran itu tesnya apa saja bisa dijelasin? Kak. Kemudian untuk proses pendaftaran sendiri itu tergantung mitra yang menerimanya. Nah,
di salah satu mitra itu ada yang melakukan wawancara di WhatsApp, kemudian ada yang melakukan wawancara di Google Meet dengan beberapa determin atau beberapa kali gitu. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua gitu. Jadi ada juga pernah mengikuti beberapa mitra tapi tidak dilanjutkan. Nah, kemudian di Binar Academy juga masuk email, kemudian dari email tersebut ada tes lagi, kayak tes psikologi, kemudian dasar-dasar seperti itu gitu mengenai mental, kesehatan, ataupun keseharian kita gitu, lebih ke pada diri diri sendiri gitu. Nah, kemudian ada juga logik matematika dasar. Nah, mungkin seperti itu aja sih, gak jauh dari itu gitu. Terus kemarin kalau di pas masuk ke sini itu kemarin ujiannya lewat Zoom, Google Meet atau lewat apa pas? Nah, kalau masuk ke sini itu ada email, nanti dimasukkan dilontarkan ke link. Nah, di link itu nanti Adi mengerjakan beberapa soal dengan waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi masuk ke link, tapi di link itu ada kayak waktunya gitu, mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah Oh, disesuaikan gitu. tesnya apa? Tes apa namanya kemarin? Kayak tes logik gitu Pak, tes logik, kemudian matematika dasar. Oh, berarti harus sedikit-sedikit buka-buka buku psikotes mungkin ya? Ya, hampir Mulai mirip ke kayak gitu Pak. lebih mirip ya. Oh, iya iya ya. Kalau tes akademik untung enggak ya. Itu yang agak Enggak berat. tes akademik. Tes bahasa apa enggak ya? Bahasa enggak. Berarti kan kemarin tesnya dua ya, pemberkasan, terus ada tes wawancara ya? Wawancara, ada wawancara. Wawancara itu Pak, kalau setelah kita masuk dikumpulkan semua dibagi beberapa kelas, beberapa room, itu masuk ke wawancara lagi gitu. Nanti sama calon-calon pasien. Nah, udah Oh, wawancara, kita ditempatkan lagi di kelas-kelas yang berbeda. Jadi tahap oh, pertemuan dengan oh, orang-orang barunya itu sangat banyak gitu. oh. Dengan yang dari UI, dari UGM, dari kampus-kampus lain gitu. Sangat sering gitu. Jadi lumayan nih nambah relasinya juga gitu. Oh, ini wawancaranya online apa offline? Online Pak, semua kegiatan studi independen ini dilaksanakan full online gitu. Oh, oh, ini ya offline ya. Pak, wawancaranya online ya. Online ya, berarti ya. Hmm, kedengaran suara Ibu, Dik? Terdengar Ibu, Oh, bisi Ibu nge-lag. Tadi bisi Ibu nge-lag. Itu Pak Iwan kenapa keluar? artinya jaringannya Ibu Ayah Adi di mana? ini lagi di Cibiru Ibu, di Di rumah. kontrakan. Oh, kendaraan. Oh iya, Adi mau tanya. Itu Halo, kan yang maaf, Adi, ini apa namanya jaringan kampus bentar, dikit. Adi Ibu mau tanya, Adi. Itu udah Pak Iwan udah masuk lagi tuh. Ya Ibu, Oh, ini yang dipelajari ya. Ini maksudnya berarti ini yang ada di material reading ya, reading material ya. Yang chapter-chapter ini teh Halo, materi-materinya ya dia. ya Ibu halo, ini tuh materi-materinya, materi-materi yang ada gitu. Di halo, reading material chapter 0 itu ada ini, nah ini halo. jadi beberapa PPT gitu. Hmm. Nah, yang Adi bikin itu kan apa? Iya nih Table. kayak production, static komponen bisa nih. Buat statistik industri bisa itu.
Wah, ini kalau ada reading materialnya semua keren ini, bisa untuk pembelajaran, dukung pembelajaran. Ini dikasihkannya cuma lewat video aja, Di. Ini jadi sebelum kita masuk ke kelas itu di minggu kayak sekarang itu minggu terakhir. Nah, di hari Jumat itu kita masuk diberi reading material ada yang 4 PPT atau 5 PPT. Nah, kelasnya itu kan hari Senin. Nah, sebelum kelas nanti kita itu ada pretest terlebih dahulu. Nah, yang mana nanti nilainya itu kan diinput. Nah, jadi kita itu kalau Jumat udah dapat reading material itu hanya pasti baca gitu karena teman-teman yang lain pasti baca juga gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak baca, pasti kita itu ketinggalan gitu. Jadi itu juga jadi salah satu motivasi atau pendorong gitu di setiap proses pembelajaran gitu. Ada pretestnya dulu ya, Di. Ya, pretestnya setiap mau ngebahas misal chapter pertama mengenai dasar product management nih. Nah, nanti ada pretestnya dulu 10 atau 15 sampai 20 soal. Nanti diinput nilainya ditampilkan ke semua. Jadi kelihatan siapa yang belajar dulu, siapa yang enggak. Nah, mungkin itu jadi motivasi tersendiri lah. Tapi nanti di akhir pelajaran juga ada tes lagi kan? Post test. Nah, untuk post testnya itu nanti di minggu kedua. Jadi di minggu kedua rekapitulasi daripada pertemuan kan satu minggu itu 3 hari pertemuan, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, nanti di minggu kedua sebelum presentasi hari Rabu dan Jumat, biasanya di Senin itu ada kayak post testnya lagi gitu, ngisi post test atau di hari Kamisnya di luar daripada jam study. Iya. Mau tanya boleh Pak Iwan? Saya mau tanya juga ke Adi. Adi jarang ini sih, jarang Oh iya, masuk ke. Bang, monggo, Bu. Iya. Kalau Ya, kalau Ibu. yang magang itu mereka sering masuk ke link GMAT gitu ya. Kalau bimbingan, kalau Adi mah jarang masuk kan gitu ya. Adi kan itu menghasilkan produk yang apa namanya Triple Is itu ya. Ya, Ibu, Triple Is. Nah, itu dirancang dengan teman-teman grupnya tadi. Itu teman-temannya dari mana aja? Dari universitas mana aja? Kalau teman-teman dari ADI itu ada yang dari UMM, ada yang dari Trilogi, yang ini ada yang dari Trisakti juga, kemudian dari kampus mana ya? Jawa Tengahan, Ibu, Jawa Tengah, Cibuan. Se-Indonesia banyak. Kemudian ada yang dari UI juga. Nah, Adi diceritakan, Adi belum cerita mengenai travel is itu. Nah, ini mungkin sedikit Ibu sambil diperlihatkan. Nah, ini user flow dari Travel is aplikasi yang Adi buat. Nah, brand identity-nya itu seperti ini. Logo marknya. Ini pemilihan daripada warna. Dan di sini ada prototipe-nya. Jadi adanya aplikasi ini juga melalui beberapa riset kayak Adi itu nyebar kuesioner secara kuanti dan juga kuali gitu bersama teman-teman kelompok ini. Nah, kemudian di sini juga ada tes-tes yang dilakukan oleh aplikasi. Jumlah testernya ada 22 orang, ya 77 orang mencoba, 23 orang, 5 testernya kurang setuju. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, Nah, ini, itu bisa membantu apa saja yang travel is itu? nah, Travel Is ini lebih ke pemesanan daripada hotel, Ibu. Nah, tapi di Travel Is ini kita itu buat fitur yang 360 view gitu. Nah, jadi ketika kita ingin memesan hotel, nah kita itu mencoba untuk explore lebih real kepada user gitu. Karena kan tugas daripada product management itu membuat user persona, yang mana kita itu mewawancarai user dan kita juga merasakan apa sih, bagaimana caranya ketika kita menjadi user, kemudian kendala-kendala apa saja yang memang akan kita lewati lalui ketika kita menggunakan sebuah aplikasi pemesanan hotel. Nah, biasanya kan kalau kamar itu digambarnya bagus, namun pas kita hadir kurang bagus. Nah, makanya
di aplikasi yang kita gagas ini kita menambahkan fitur 360 360 view gitu. Hanya untuk pemesanan hotel saja. Pemesanan hotel, booking, kemudian yang berbau dengan hospitality Ibu, karena waktu itu kita kebagian di hospitality in design. Kalau tempat-tempat wisata yang lain enggak? Ya Bu, jadi kayak jadi di connect-nya sama tempat-tempat wisata. Nah, unique value-nya itu ini 360 view, Nerbi, destinasi pilihan dari lokasi user, kayak fitur terdekat, terus CCS 24/7, registrasi, explore. Jadi nanti si aplikasi yang dibuat ini kayak hampir kayak TikTok gitu, tapi ini aplikasi pemesanan hotel gitu. Jadi ada ekspornya, selain daripada pengguna bisa melihat dari 360 view yang ada di sini, fiturnya bisa juga dari ekspor daripada pengguna-pengguna yang telah berkunjung. Nanti pengguna yang telah berkunjung itu bisa membuat video dan mendapatkan koin gitu. Nah, nanti ada lagi fiturnya Iscoin. Si fitur Iscoin ini dapat digunakan untuk membayar sebagian biaya akomodasi. Jadi kayak diskon-diskonnya gitu. Kalau misalkan kita habis mengupload explore dapat bonusnya Iscoin, Iscoinnya bisa digunakan potongan ke pembayaran. Itu mah bisa pakai e-banking dah ya, pembayaran dah ya. Nah, itu Ya. ada harga itunya ya, ruangan-ruangannya, kamar-kamarnya ya. Nah, kalau ini mah dari marketing plan-nya ini Ibu. kalau ya apa namanya biaya marketingnya. Oh, Ya, itu biaya marketing. Biaya marketingnya. Tapi itu nanti bisa langsung terhubung dengan pihak hotel si orang tersebut. Bisa langsung terhubung Ibu. Nah, itu menjadi salah satu fitur juga kan, karena kita itu kayak penyedia ruang buat si user berkomunikasi dengan hotel gitu. Jadi kita itu bermitra, istilahnya kita pihak ketiga atau menengahi gitu. Nah, nanti di sini ada CCS Ada ataupun perjanjiannya ya. ya nanti bisa langsung diarahkan Daya ataupun jangkaunya udah ya, sampai di mana aja di. ya kalau ini perancangan di prototipe kita seluruh Indonesia karena memang baru perancangan itu. Di sini revenue manajemennya, journey map yang dibuat. Nah, journey map ini dibuat dari hasil wawancara dan juga kuesioner yang telah dikirimkan. Setiap hari Adi masuk. Yang 3 hari itu Zoom kelas bersama Fasil, Ibu, yang tiap harinya kita mencicil atau mengerjakan proyek. Nah, di sini ada daily scrum. Jadi Daily dalam satu minggu Adi mendapatkan materi itu dalam satu minggu berapa hari? Berapa hari? Dengan Fasil itu 3 hari Bu dalam seminggu. Hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Itu mendapatkan materi. Yang sisanya Ya. untuk mengerjakan tugas. Misalnya kadang mengerjakan tugas, kadang dipakai sharing-sharing, ataupun ada agenda-agenda di luar daripada binar. Gitu. Tapi belum pernah tatap muka ya? Ya Bu, paling kayak satu kelas Adi itu janjian di mana gitu. Nah, nanti setelah itu membuat sebuah pertemuan gitu, paling cuman gitu aja Ibu. Paling kalau mereka yang di Jabodetabek itu kayak ada event nih dari kampus Merdeka Belajar. Nah, mereka itu suka pada hadir gitu, yang dekat-dekat mah, tapi yang jauh kan terkendala juga gitu. Adi pernah ketemuan di mana Adi dengan kelompoknya? Kalau Adi mah belum Ibu, karena kebetulan kelompok Adi semua jauh gitu, yang kelompok Pina Project. Paling ada yang anak Telkom, dulu itu sempat ketemu gitu dalam satu tugas. Itu kan di Bandung juga. Yang paling ketemuan dengan yang masih di Bandung ya. Iya, yang masih di Kalau Bandung. yang luar Bandung jauh, jadi karena berat di ongkos juga, waktunya juga Ya, kan gitu ya. Iya, ya bagus lah. Apa berarti di sini banyak itunya ya, banyak instrukturnya juga ya. jadi dia itu per kelasnya itu
24 orang, 23 orang dengan satu fasilitator, yang mana si fasil ini juga bekerja pada bidang ini. Kemudian nah yang menarik mungkin ya Bu, ada si fasilnya itu dulunya itu kuliahnya teknik industri. Nah, jadi kayak ternyata teknik industri itu jangkauannya luas gitu. Nah, awalnya itu ketika Adi masuk ke sini, ini kira-kira bahasanya lebih ke IT atau lebih ke produknya gitu. Tapi ternyata lulusan-lulusannya ada yang di bidang teknik industri gitu, malah dia itu di luar negeri juga gitu. Bagus atau. Jadi nanti dia bisa ini ya, ngasih pengalaman-pengalamannya kepada para peserta yang magang ini ya. Para studi independen ini, bukan magang ini ya, studi independen ini. Ya bagus atau jadi memberikan ilmu-ilmunya juga yang mereka dapatkan. Ya baik, Pak Iwan masih ada yang mau Saya ditanyakan? cukup Bu. Baik, Sekali lagi appreciate ya terhadap Adi Muat yang selalu berprestasi ya, sejak alhamdulillah. saya bergabung di Uninus dari tahun 2018 dan Adi tahun 2020 sudah banyak sekali prestasi dan juga ini yang kita lampaui bersama ya Di ya, baik di PKMPM maupun di penelitian maupun di kemarin PKM Dikti, terus sekarang di barang-barang masuk ke Cijambu MSIB, ikut. jadi banyak sekali yang sudah kita lalui, hari-hari kita lalui bersama, jadi appreciate lah. Nah, moga-moga nanti ada penerusnya setelah Adi nanti lulus dan juga bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain juga. Mungkin saya kira cukup kalau Amin. dari saya Bu. Saya Baik, kembalikan kepada baik. Ibu Pembimbing. Terima kasih, hatur nuhun. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Satria Nugroho MM yang telah memberikan sanggahan-sanggahan dan masukan-masukannya yang begitu bagus terhadap laporan studi independen Saudara Adi Muad. Kepada Saudara Adi juga terima kasih dan selamat sudah menyelesaikan studi independen. Semoga ilmu yang apa Adi dapat dari Binar ini bermanfaat untuk kedepannya terus ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersilaturahmi ya dengan para mentor, dengan teman-teman di SI ini ya, di studi independen ini ya. Kan Adi itu banyak temannya ya. Adi kan tadi satu kelas 24 orang ya. Satu kelas 24 orang. Nah, itu teh satu kelas dalam satu proyek ya. Belum di proyek-proyek Ya, lain itu. ada proyek-proyek lain itu bahkan berarti beda kelas. Berarti untuk penerimaan tahun ini ada berapa orang Binar itu? Binar itu kalau tahun kemarin itu menerima 500 orang untuk Banyak ya. produk manajemen 100 orang dibagi 4 kelas untuk, jadi kan ada 5 atau 6 course gitu ngadainnya Iya. gitu. Jadi kebagi-bagi lagi. Iya tuh. Jadi nanti Adi koneksinya lebih banyak tuh, linknya dengan teman-teman yang di luar kampus itu, jadi lebih banyak kenalan ya dia. Jadi nanti bisa sharing dengan teman-teman ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah selamat untuk Adi ya yang sudah menyelesaikan ini studi independennya. Mudah-mudahan itu semuanya berguna, bermanfaat ya untuk kehidupan Adi selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi Saudara Adi Muad yang sudah menyelesaikan presentasinya mengenai studi independen di PT Binar ini. Saya tutup, kita sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke